Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan meneruskan membacakan sebuah novel yang berjudul The History of Legend, di mana novel ini ceritanya sangat menarik, sangat seru, sangat bikin penasaran dari part ke partnya. Jadi pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Kalian akan mendapatkan notifikasinya. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Di video ini, di part ke 135 bertepatan dengan bab ke 638. Ya, sebelumnya di sini eh Chen Kai sedang menghukum Wudong Hai dan anaknya. Setelah itu dia menyuruh dalam waktu 10 menit untuk meninggalkan hotel. Tetapi tiba-tiba Janjakai berkata, "Tunggu. Apakah yang akan terjadi? Mari kita lanjutkan di part ke 135 ini yang bertepatan dengan bab ke 638. Wudong Hai bergidik berbalik dan bertanya dengan gugup, "Tuan Cai, ada perintah apa lagi?" Chan Kai menunjuk ke arah Jang Jijau dan kawanannya lalu berkata dengan dingin, "Kalian berdua harus membawa 5 ekor anjing ini pergi. Jangan mengotori Buckingham Palace kami." Aku, Wudong Hai cemas dan hampir muntah darah. Setelah beberapa saat, dia kembali tersadar dan berseru, "Tuan Cai, kelima orang ini sudah tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Wu. Anda bisa menanganinya sesuka Anda. Anda bebas untuk membunuhnya." Chan Kai berkata dengan dingin, "Apakah kamu lupa apa yang baru saja aku katakan? Kelima orang ini memiliki karya seni di dahi mereka. Kamu bawa mereka kembali ke keluarga Wu dan rawat mereka dengan baik. Biarkan mereka hidup dengan baik. Kamu tidak boleh membunuh mereka, apalagi menghapus karya seni di dahi mereka. Paham?" Karya seni? Wudong Hai memandang Jang Jijau dan kawanannya dengan penuh kebencian. Kata-kata di dahi kelima orang ini seperti pisau tajam yang menusuk hatinya. Sekarang Chen Kai malah memintanya untuk membawa kelima orang ini pulang dan merawatnya. Ini sangat memalukan. Tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk marah sedikit pun. Memangnya kenapa jika mempermalukan dirinya sendiri? Apa yang harus diterima tetap harus diterima. Nampaknya sekarang harus menangannya terlebih dahulu dan membawa pergi kelima orang ini. Setelah kembali ke Suhang, Wudong Hai akan melenyapkan mereka dari dunia. Ketika sedang memikirkan hal ini, Chen Kai melanjutkan, "Oh iya, aku lupa mengingatkanmu. Setelah membawa pergi kelima orang ini, kalian harus merawatnya dengan baik. Dalam selang beberapa waktu, antarkan mereka ke Jinling menggunakan pesawat pribadi untuk kuperiksa. Jika mati satu orang, maka aku akan mengambil hidup satu anakmu. Jika mati dua orang, maka aku akan mengambil hidup dua anakmu. Jika mati tiga orang, maka nyawamu akan menjadi milikku." Tubuh Wudong Hai bergetar karena marah. Ini sampai saja mereka naik di leherku dan membuang kotoran. Dendam apa yang sebenarnya dimiliki Chen Kai terhadap keluarga Wu kami? Mengapa harus mempermalukannya dengan cara yang sangat menghina ini? Tetapi apakah Wudong Hai berani mengatakan tidak kepada Chen Kai? Jadi dia hanya bisa menangis dan mengangguk. "Tuan Cai, akan kulaksanakan sesuai perintah Anda." Chen Kai merasa puas dan berkata dengan dingin, "Baiklah, kalian gendong mereka dan nyahlah dari sini." Wudong Hai memohon, "Tuan Chen, kaki saya patah. Begitupun dengan kaki putraku dan tangannya juga sudah patah. Terlebih dulu hari ini kami berdua adalah orang cacat. Bagaimana kami bisa menggendong mereka pergi? Mohon maafkan kami. Atau tolong minta beberapa anak buah Anda untuk membantu menggendong mereka pergi." Dan jika bertanya dengan dingin, "Tidak bisa menggendongnya? Tidak usah pergi jika kalian memang tidak bisa menggendongnya. Aku akan mematahkan semua tangan dan kaki kalian, lalu membiarkan kalian bertujuh berbaring di sini dan menunggu keluargamu datang menjemput kalian."
Wuxin langsung terjatuh dan berteriak, "Tuan Chen, sebenarnya apa yang kami perbuat sehingga membuat Anda tidak senang? Tolong biarkan kami bahagia. Jangan siksa aku dan ayahku lagi. Aku akan bersujud padamu." Selesai mengatakan hal itu, Wuxin yang kakinya patah itu bersusah payah untuk berlutut dan menopang tubuhnya dengan satu tangan. Dia sangat ketakutan. Ini bukanlah Buckingham Palace yang mewah. Ini adalah api pencucian. Dirinya hanya ingin meninggalkan tempat ini dan kembali ke Suhang, kembali ke kediaman sendiri, kemudian mengunci diri dan menjilati lukanya sendiri. Apa yang terjadi hari ini benar-benar memalukan. Dia bahkan tidak ingin keluar dan bertemu dengan orang dalam beberapa tahun ke depan. Cendekai mengabaikan Wuxin yang bersujud dan berkata dengan dingin, "Aku sudah mengatakannya, kalian bawa kelima anjing ini pergi, atau kalian akan mengalami nasib sama dengan mereka dan menjadi anjing mati. Hanya ada dua jalan, kalian pilih saja sendiri." Wudong Hai segera memohon dengan rendah hati, "Tuan Chen, jangan marah, kami akan segera membawa mereka keluar. Bahkan jika kami merangkak, kami akan tetap menyeret mereka berlima keluar." Setelah kompromi, Wudong Hai, ayah dan putranya yang lumpuh itu hanya bisa membungkuk dengan wajah muram dan berusaha untuk mengeluarkan Zhang Jijao dan kawanannya keluar dari Hotel Buckingham Palace. Namun keduanya setelah menjadi orang cacat, Wuxin bahkan lebih sengsara. Tangan dan kakinya patah, jadi dia sangat kesulitan memindahkan kelima orang tersebut. Ayah dan putranya itu menyeret Zhang Jijao keluar terlebih dahulu. Setiap kali melangkah mereka berdua terengah-engah karena kelelahan. Tidak hanya kelelahan, namun kakinya yang patah itu menjadi semakin sakit. Namun tidak satu pun dari mereka berani berteriak. Mereka hanya bisa menggetakkan gigi dan menahannya. Cendekai menyilangkan lengannya seolah-olah sedang menyaksikan pertunjukan yang menarik. Dia menyaksikan ayah dan anak yang seperti gumpalan kotoran itu mengarahkan semua mengerahkan semua kekuatan mereka untuk menyeret 5 orang ini ke alun-alun di luar Hotel Buckingham Palace. Wudong Hai duduk kelelahan di lantai. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka keringat, lalu bertanya pada Chen Jekai, "Tuan Chai, apakah Anda puas sekarang?" Chen Jekai mengangguk dan berkata dengan dingin, "Tapi kalian menghabiskan waktu terlalu banyak. Aku meminta kalian menyelesaikannya dalam 10 menit. Namun kenyataannya kalian menghabiskan waktu 1 jam. Maafkan kami," Wudong Hai berkata dengan malu. "Kakiku dan putraku sedikit tidak leluasa sehingga menghabiskan waktu Anda yang berharga." Chen Kai mendengus, "Bagus jika kamu mengetahuinya." Kemudian dia berkata dengan tajam, "Alun-alun di pintu masuk ini juga merupakan daerah kekuasaan Buckingham Palace. Jadi cepatlah minta orang untuk menjemput kalian. Jika aku keluar lagi dan masih melihat kalian di sini, aku akan menghancurkan kaki kalian." Selesai mengatakan itu, Chen Kai berbalik dan meninggalkan tempat itu, menyisakan 2 orang ayah dan anak yang hampir putus asa itu. Wuxin menangis dan bertanya pada Wudong Hai, "Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku ingin kembali ke Suhang dan tidak ingin tinggal di Jining lagi." Wudong Hai menggertakkan gigi dan berkata, "Aku akan segera menghubungi kakekmu dan memintanya mengirim helikopter untuk membawa kita kembali." Sebenarnya Wudong Hai sudah terlanjur sakit hati terhadap Jinling dan saat ini dia hanya ingin segera kembali untuk menyembuhkan kakinya. Jadi Wudong Hai segera menghubungi ayahnya. Di telepon dia mengeluh dan menjelaskan tentang apa yang terjadi di sini kepada ayahnya. Amarah Tuan Besar Wu meledak setelah mendengar hal ini. Keluarga Yi sungguh keterlaluan. Kaki dan putra sulung dan cucu sulungnya dihancurkan di sini. Bohong jika Tuan Besar Wu tidak marah akan hal itu. Namun setelah marah, dia menghela nafas lagi dan berkata, "Kalian tunggu, aku akan segera menghubungi perusahaan penerbangan di Jinling dan menyewa sebuah helikopter untuk mengantar kalian pulang." Wudong Hai juga tahu bahwa meskipun ayahnya marah, tidak akan ada jalan keluar untuk masalah ini. Bagaimanapun juga, keluarga Wu hanyalah seekor semut di hadapan keluarga Yi yang tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya.
Beberapa menit kemudian, Tuan Besar menghubungi Wu Donghai dan berkata, "Aku sudah mendapatkan helikopter. Dalam 15 menit helikopter itu akan sampai dan menghantar kalian kembali." Sangat bagus, Wu Donghai bahkan tersedak. Dia tidak pernah mengalami penghinaan sebesar ini selama hidupnya. Sekarang dia seperti anak kecil yang dianiaya di luar dan hanya berpikir untuk segera pulang ke rumahnya. Setelah menutup telepon, dia berkata pada Wuxin, "Kakekmu telah menyiapkan helikopter, 15 menit lagi sampai." Mendengar hal ini, Wuxin menangis kegirangan. Wu Donghai memeluknya. Pasangan ayah dan anak itu menangis bersama. Suasana hati Jang Jajau dan kawanannya yang terbaring di tanah itu juga sangat rumit. Mereka sangat sedih karena sekarang mereka telah menjadi orang cacat dan tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk berdiri. Namun mereka juga sangat bersyukur atas kemunculan Chen Jekai yang meminta keluarga Wu merawat mereka dengan baik dan meminta mereka datang untuk diperiksa Chen Jekai secara teratur. Itu berarti bahwa dirinya tidak akan menerima pembalasan dari keluarga Wu dan tidak akan dibunuh oleh mereka. Sebaliknya dia akan dirawat oleh keluarga Wu. Ketika memikirkan hal ini, dia merasa setidaknya kehidupan masa depannya sudah terjamin. Kalau tidak, mengingat karakteristik dari Wu Donghai, dia pasti akan segera menghabisi dirinya. Tepat pada saat ini, Wuki yang selalu berada di kediaman di Suhang tiba-tiba menghubungi Wu Donghai. Saat ini dia baru saja selesai makan dan mengembalikan akal sehatnya. Terlepas dari bau busuk di mulutnya, dia buru-buru menghubungi Wu Donghai, ayahnya. Wu Donghai tidak menyangka bahwa putra bungsunya akan menghubunginya. Lagi pula, dia sangat tertekan akhir-akhir ini. Setiap kali selesai makan, dia selalu ingin bunuh diri. Dia sangat putus asa, tidak ingin bertemu dengan orang lain ataupun berbicara. Tidak tahu mengapa sekarang Wuki bisa menghubunginya. Apa karena Wuki telah mendengar musibah yang menimpa ayah dan kakeknya, jadi dia menghubungi Wu Donghai untuk menghiburnya. Memikirkan hal ini, Wu Donghai merasa sedikit lega. Namun setelah panggilan itu tersambung, dia malah mendengar suara Wuki yang kebingungan. "Ayah, tidak bagus. Kakek baru saja terkena serangan jantung." "Apa?" Wu Donghai berseru, "Apa yang terjadi?" "Ketika aku berbicara dengan kakekmu di telepon barusan, suaranya terdengar baik-baik saja." Wugi berkata, "Barusan seorang teman dari kakek menelpon dan memintanya untuk melihat video di TikTok. Aku pun langsung menunjukkannya kepada kakek. Setelah melihat video itu, kakek tiba-tiba terkena serangan jantung. Sekarang tim medis di rumah sedang mencoba menyelamatkannya. Untungnya mereka bilang kalau serangan jantung ini tidak membahayakan hidup kakek." "Video TikTok? Video apa?" Donghai berkata dengan cemas. Apa yang dilihat oleh orang tua itu di TikTok? Apakah terkejut karena melihat video horor? Bukan. Wuki berseru, "Ada video tentang percakapan antara sepasang ayah dan anak dengan tulisan di dahi mereka yang dikirim di TikTok." "Percakapan?" Donghai semakin tidak mengerti. Kemudian dia tiba-tiba bertanya, "Apa yang barusan kamu katakan? Tulisan di dahi?" "Ya." Uki buru-buru melanjutkannya. "Mereka memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa nama mereka adalah Liu Guang dan Liu Ming." Wudong Hai semakin terkejut. Apa yang terjadi dengan pasangan ayah dan anak ini? Benar, ketika dirinya melihat Jang Jejau dan kawanannya kembali dalam keadaan yang mengenaskan, dengan ukiran di dahinya, pikirannya teralihkan dan benar-benar melupakan Liu Guang dan putranya. Kemana mereka berdua pergi? Pergi membuat percakapan. Jadi dia bertanya dengan heran, apa yang dibicarakan oleh kedua orang itu? Mengapa bisa membuat kakeknya terkena serangan jantung? Wuki berkata, "Aku menontonnya sedikit. Percakapan mereka dipenuhi oleh umpatan terhadap keluarga kita. Umpatan itu sangat mengerikan. Mereka tidak hanya mengejek tentang aku yang makan kotoran, tapi juga mengejek ayah, kakak, ibu, dan kakek. Brengsek." Wudong Hai langsung marah dan mengutuk. Ayah dan anak bermarga Liu ini benar-benar berani. Mereka berani mengolok-olok keluarga Wu kita. Selesai mengatakan itu, dia berkata pada Wuxin, "Cepat buka TikTok dan cari video percakapan antara Liu Guang dan Liu Ming." Wuxin sangat terkejut. Dia tidak tahu mengapa ayahnya tiba-tiba ingin menonton TikTok, terutama kenapa ayahnya ingin melihat video percakapan antara Liu Guang dan Liu Ming.
Namun dia tetap mengeluarkan ponselnya dengan patuh, membuka TikTok dan mencari Liu Guang dan Liu Ming. Tiba-tiba muncul sebuah video yang telah disukai lebih dari 1 juta kali. Tanpa sadar, Wuxin menyentuh video tersebut lalu suara Liu Guang dan Liu Ming mulai terdengar. Wudong-hai segera bergegas untuk mendengarkannya. Setelah mendengarkannya, raut wajah Wudong-hai dan anaknya semakin muram. Saat mendengarkan separuh, Wudong-hai sudah sangat marah. Dia hampir saja ingin mengambil sebilah pisau dan mencincang Liu Guang dan Liu Ming sampai habis. Tidak, mencincangnya tidak cukup untuk menghilangkan kebencian dalam hatinya. Bukan hanya bukan hanya Wudong-hai saja yang merasa marah. Amarah Wuxin juga meledak. Talk show antara ayah dan anak Li Guang dan Liu Ming ini sungguh membuat seluruh keluarga Wu merasa seperti terhantam keras di atas tanah, merasa sangat dipermalukan. Bahkan seolah setelah dipermalukan, pasangan ayah dan anak itu juga membuang kotoran ke badan mereka. Yang membuat mereka semakin tidak bisa menerima adalah talkshow itu tidak disangka tersebar ke TikTok juga seluruh internet, dikarenakan keluarga Wu merupakan keluarga nomor satu di Jiangnan, juga termasuk terpandang di seluruh negeri. Jadi talkshow yang menertawakan, menyindir, mempermalukan mereka secara terbuka ini sekejap saja sudah menghebohkan dunia maya. Para pengguna internet di satu sisi merasa penasaran, dua orang yang memiliki ukiran tulisan di dahi itu sebenarnya adalah siapa. Kenapa berani sekali? Tidak disangka berani mempermalukan keluarga Wu seperti ini. Bukankah ini berarti mencari mati? Di sisi lain, para pengguna internet juga sangat suka menyaksikan drama mengenai keluarga besar. Jadi orang-orang mulai memperhatikan video itu oleh karena itu video itu mendapatkan jumlah tontonan yang besar dalam sekejap. Sekarang seluruh media sedang menyebarkan talkshow itu dengan besar-besaran. Banyak orang yang menyebar, memberi jempol, berkomentar, bahkan ada yang menyebarkannya ke Weibo, aplikasi QQ, momen WeChat, juga grup chat. Sangat menghebohkan. Wudong Hai sangat marah hingga hampir terkena Parkinson. Dia segera mengeluarkan ponsel, menelpon perwakilan dunia bawah tanah yang ada di Suhang. Begitu diangkat, langsung mengatakan, aku menginginkan nyawa pasangan ayah dan anak Liu Guang dan Liu Ming, ingin hari ini juga, malam ini juga. Lawan bicara terkejut dan bertanya, tuanmu, ini karena video yang ada di TikTok, bukan? Untuk apa kamu begitu banyak bicara begitu? Wudong Hai mendengar dia juga mengungkit soal video TikTok. Dia tahu hal ini sudah tersebar luas, lalu dia membuka mulut dan memaki. Temukan mereka berdua malam ini, bunuh mereka berdua. Aku akan berikan 20 juta yuan. Jika tidak bisa ditemukan, tidak berhasil dibunuh, aku akan menghabisimu. Baik Tuan Wu, aku akan membawa 10 mobil dan anggotanya ke Jinling hari ini juga. Akan aku temukan mereka berdua apapun caranya, lalu membunuh mereka berdua, membalas kemarahan tuanmu. Namun Wudong Hai tidak mengetahui saat ini juga Liu Guang sekeluarga sudah menaiki mobil dan masuk ke jalan tol menuju ke Yanjing. Setelah selesai mengatur orang untuk menghabisi ayah dan anak Liu Guang, Wudong Hai kemudian segera menelpon seorang temannya. Begitu diangkat, dia langsung berkata kepada lawan bicara, Su, kamu sudah melihat video di TikTok, bukan? Sudah. Lawan bicara tidak bisa menahan diri dan bertanya, Donghai, siapa sebenarnya orang ini? Berani sekali melawanmu begitu? Donghai menjawab dengan suara dingin. Jangan dipedulikan lagi, aku sudah menyuruh orang untuk membunuh mereka. Aku menelpon karena mau minta bantuan darimu. Katakan saja. Donghai berkata, aku akan memberikan 30 juta yuan bantu aku menghubungi divisi pengulangan dan operator TikTok, bantu aku hapus video ini. Lebih baik lagi jika memboikot video ini di seluruh jaringan. Jangan biarkan ini tersebar lagi. Sekarang apa artis, orang ternama, pengusaha memiliki divisi penanggulangan krisis khusus. Begitu ada kabar negatif yang beredar di internet, jika segera mengeluarkan uang dalam jumlah besar, maka berbagai topik yang sedang populer di internet atau berita bisa dihapus semua.
Oleh karena itu, yang sekarang terpikirkan oleh Wudong Hai adalah bergegas mengeluarkan uang untuk menarik kembali semua video. Setelah ditarik kembali, maka tidak akan berita yang tersebar lagi. Dengan begini, setelah beberapa saat, para pengguna internet otomatis akan melupakan tentang masalah ini. Atau saat berita orang yang lainnya muncul, maka perhatian semua orang akan tertuju pada orang itu. Maka diri sendiri akan bisa terlepas dari hal ini. Lawan bicaranya berpikir sejenak lalu berkata, "Donghai, masalah ini dampaknya terlalu besar. Jika ingin sepenuhnya menekan hal ini, 30 juta mungkin tidak akan cukup." Donghai segera mengatakan, "Kalau begitu, kamu katakan harganya. Butuh berapa untuk menekannya?" Lawan bicara terlebih dahulu ragu sejenak, baru kemudian mengatakan, "Begini saja, aku juga tidak bilang 100 juta yuan, kamu juga jangan katakan 50 juta, kamu berikan 70 juta. Aku jamin akan menghapus video ini selamanya dari TikTok." Baik, Wudong Hai membuka mulut dan berkata, "Akan aku suruh orang memberikan uangnya sekarang." Dengan cepat, Wudong Hai menyuruh bagian keuangannya untuk segera mentransfer 70 juta yuan ke perusahaan orang itu. Saat Wudong Hai menunggu, helikopter video sudah dihapus dari TikTok. Pada saat itu, Yi Chen sedang berada di dapur sambil memasak, sambil melihat jumlah tontonan, jumlah jempol di TikTok yang tidak terhenti melambung tinggi. Ponsel Liu Ming ada di depannya sekarang. Akun TikToknya sudah hampir meledak. Jackie Chan sangat menyukai humor gelapnya ini. Menurutnya ini adalah hukuman sosial yang sangat telak bagi keluarga Wu. Namun saat jumlah jempol menembus 1.500.000 di TikTok, mendadak muncul sebuah notifikasi, "Akun Anda diblokir selamanya karena menyebarkan video yang melanggar aturan." Kichen seketika itu juga mengerutkan alisnya dengan erat. "Apa-apaan ini diblokir selamanya?" Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mencari talkshow ayah dan anak Liu Guang, lalu menyadari sudah dihapus dengan bersih di seluruh TikTok. Sewaktu itu dia menyadari ini pasti ulah Wudong Hai yang menghabiskan uang untuk menghapus postingan. Sialan, Chen tidak menduga Wudong Hai ternyata mampu menggunakan cara ini untuk mengendalikan penyebaran video. Seketika itu dia merasa sedikit marah. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan ponsel untuk menelepon Tang Sihai yang ada di Yanjing. Jika diket jika dikatakan Chen Kai hanya merupakan salah satu di antara begitu banyak perwakilan keluarga Yi, maka Tang Sihai merupakan satu-satunya pengurus keluarga Yi. Jadi dengan kata lain, di seluruh keluarga Yi selain yang bermarga Yi, dia yang paling berkuasa. Begitu telepon tersambung, Tang Sihai segera berbicara dengan penuh hormat. "Halo Tuan Muda, sudah lama sekali Anda tidak menelpon saya." Ichen mengiyakan sejenak lalu berkata, "Menelponmu karena ada suatu hal yang butuh bantuanmu." Tang Sihai bergegas mengatakan, "Tuan Muda, Anda terlalu segan. Anda adalah Tuan Muda keluarga Yi, saya adalah bawahan keluarga Yi. Anda katakan saja keperluan Anda pada saya." Ichen mengatakan, "Aku mau bertanya padamu berapa harga TikTok sekarang?" Setelah berpikir sejenak, Tang Sihai berkata, "Jika dihitung dari perkiraan harga sedikit banyaknya akan ada selisih harga. Harga yang diberitahukan pada orang luar seharusnya sekitar 130 miliar yuan." Ichen kembali bertanya, "Jika langsung membelinya, berapa harga jualnya?" Tang Sihai menjawab, "Jika harga pembelian kontan mungkin berkisar 80 miliar hingga 90 miliar yuan." Ichen kembali bertanya, "Boleh membantuku membeli TikTok?" "Boleh," Tang Sihai langsung mengatakan. "Tuan Muda, Anda tunggu sebentar. Akan saya suruh orang untuk menghubungi bos TikTok. Harga yang diberikan keluarga Yi pasti tidak akan mereka tolak." Ichen mengiyakan sejenak lalu berpikir di dalam hati, asalkan sudah membeli TikTok, maka dia akan meletakkan video talkshow itu di halaman depan setiap pemilik akun TikTok di negeri ini, agar saat mereka membuka TikTok yang terlihat adalah video talkshow itu. Bukankah keluarga Wu ingin menghapus video itu? Aku akan langsung membeli perusahaan video ini. Lihat saja bagaimana caramu menghapusnya. Saat ini Wudong Hai belum mengetahui bahwa Yi Chen sudah
berencana untuk membeli TikTok. Dia menelusuri TikTok beberapa kali setelah menyadari bahwa talkshow itu sudah tidak ada, akhirnya bisa bernapas lega. Namun amarah di hatinya pada Liu Guang dan Liu Ming tidak reda sedikit pun. Ditambah lagi dia juga memikirkan detail dari masalah ini dengan seksama. Dahi Liu Ming sejak awal sudah diukir tulisan pecundang miskin. Dia tahu akan hal ini, namun sebelumnya Dahi Liu Guang juga memiliki ukiran. Hari ini dengannya saat bertemu dengannya dia masih baik-baik saja. Bisa dikatakan video ini mungkin direkam setelah Zhang Zhezhou dikalahkan dan ditaklukkan oleh Yi Chen. Lagi pula di dalam video ekspresi senyum ayah dan anak itu lebih buruk daripada tangisan. Seharusnya ada yang mengancam dan memaksa mereka untuk merekam talkshow itu. Kembali ke masalah utama, siapa yang mengancam dan memaksa mereka? Kelihatannya hanya ada satu kemungkinan, yakni adalah Yi Chen. Berpikir sampai di sini, Wu Donghai merasa sangat benci hingga terus mengertakkan giginya yang bermarga Yi. Suatu hari nanti nyawanya akan diambil oleh Wu Donghai. Jika tidak, jangan sebut Wu Donghai sebagai manusia. Wow, sepertinya untuk di video ini cukup di sini dulu. Kita lanjutkan di video berikutnya, di part berikutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Dan jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.